Mari kita sama-sama aplaus. Kita bilang satu titik mengatur strategi. Ketika segala sesuatu perkara bukan diserahkan pada ahlinya, tunggu gelar. Ada 3 yang harus mendukung koperasi itu, ada 3. Satu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan menuju alam yang cahaya terang benderang. Terima kasih Bapak dari Dinas Koperasi Pak ya, telah datang, dan terima kasih kepada pengurus dan anggota koperasi yang dapat melaksanakan acara ini lebih baik dan lebih baik lagi untuk kesejahteraan anggota. Akhirul kalam, demikian sambutan dari saya. Semoga dalam rapat kali ini adalah menghasilkan poin-poin dan nilai-nilai dari kesejahteraan para anggota. Dan saya pada pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, karena kita bisa berkumpul di sini, dan ini adalah yang pertama kalinya kita lakukan rapat anggota tahunan di koperasi. Ya, mari kita sama-sama aplaus dulu ya. Saya tak panjang-panjang, tapi saya ingin mengucapkan selamat juga kepada teman-teman semua yang ada di sini. Yang sebelumnya saya mau sambut dulu ya, mohon maaf. Satu itu adalah Bapak Syahwono Aji dari Dinas Koperasi, selamat datang ya Pak. Juga ada Bapak Jumadi, belum hadir ya, dari staf bidangnya. Dan ini adalah kita bilang satu titik di mana kita semua bisa menyadari bahwa kita ingin menjadi lebih baik lagi tentunya. Ya, ini adalah satu permulaan yang sangat baik. Tentunya dengan perjalanan waktu yang kita lihat kembali kemarin ini, sudah banyak hal-hal yang baik dilakukan oleh teman-teman, khususnya dari pengurus koperasi. Subhanahu wa ta'ala, di mana kita bisa berkumpul di sini di acara yang penting ini ya. Terlebih dahulu yang saya hormati Ibu Aili Chandra, koperasi kita ya. Jadi dan seperti yang sudah disampaikan tadi sama Bu Aili, bahwa rapat kita ini adalah rapat pertama kali yang diselenggarakan secara besar. Terima kasih kepada panitia yang sudah merancang acara ini. Beri tepuk tangannya untuk panitia semua. Dan rapat anggota tahunan ini tentunya untuk mengevaluasi kinerja kita selama ini, dan juga untuk mengatur strategi gimana koperasi ke depannya. 700 yang hadir berapa persen? Perwakilan, tapi yang datang udah dapat mandat semua ya. Saya harapkan dapat mandat semua, karena RAT itu pertanggungjawaban dari pengurus terhadap anggotanya. Jadi semua nanti informasi tersampaikan, dan saya harap juga semua udah pegang laporannya semua. Jadi keluar dari ruangan ini tidak ada lagi pertanyaan. Apalagi nanti mau, saya lihat di agendanya mau ada pemilihannya. Ini satu hal yang luar biasa, hari ini saya hadir di RAT. Oh ya, saya perkenalkan dulu ya.
Nama saya Sahun Haji. Saya adalah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi, dan kebetulan juga semalam Ibu Kepala Dinas menyampaikan nitip salam karena beliau tidak bisa hadir. Jadi mohon izin Bu Aini, ya Bu Aini, biar agak akrab gitu, karena saya juga baru hari ini menghadiri RAT dari tahun saya datang ke Dinas Koperasi tahun 2000, dan mudah-mudahan ini seperti yang disampaikan, ini merupakan titik awal dari kemajuan koperasi. Dan apa sebenarnya saya yang mau sampaikan tadi udah disampaikan semua ini dengan ketua Bapak dari PC cabang Kabupaten Bekasi ya. Sebenarnya ini yang saya tunggu-tunggu, karena memang benar bahwa di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu salah satu tugas dari serikat itu adalah mendorong berdirinya koperasi. Dan ini hari ini saya saksikan bahwa ada dari serikat, dari manajemen, walaupun manajemen sekaligus pengawas ya, dari koperasi sendiri, sebenarnya ini satu yang menjadi ideal. Ada 3 yang harus mendukung koperasi itu, ada 3. Satu dari manajemen yang mendukung, serikat mendukung, dan pelaku koperasi itu sendiri yang harus siap menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh para anggota. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa memang koperasi itu adalah anggotanya terbuka. Jadi terbuka siapapun bisa menjadi anggota, bisa menjadi pengurus. Jadi karena ini lembaga usaha, koperasi itu setara sekarang kalau kedudukan hukumnya sama dengan CP, PT, yayasan, karena saya juga belum lihat ya akta notarisnya. Kan sekarang akta notaris itu sudah dikeluarkan dari Kemenkumham, sahamnya juga dari Kemenkumham gitu. Jadi semua kenapa hal ini dilakukan, karena koperasi sebagai lembaga usaha biar bisa juga setara dengan, bisa bekerjasama bermitra dengan perusahaan, itu karena dia harus punya kedudukan lembaga hukum yang sama. Jadi koperasi saat ini adalah satu lembaga usaha yang setara dengan PT dan CV. Jadi saya harapkan di sini bisa terjalin nantinya ke depannya kemitraan antara koperasi dan perusahaan yang tentu didukung oleh serikat. Dan perlu diketahui kami saat ini sedang menggodok peraturan daerah yang isinya ada salah satunya pasalnya adalah khusus untuk koperasi karyawan. Ini kan yang di daerah lain tidak ada. Gitu. Nanti termasuk kami sendiri sebenarnya dari pemerintah daerah ada kewajiban kalau mungkin membedahnya secara keseluruhan Undang-Undang 11 tidak hanya di ketenagakerjaan tapi tentang koperasi, satu hal yang luar biasa sebenarnya. BUMN, BUMD, swasta, pemerintah itu wajib menggandeng koperasi dan UKM, dan kami pemerintah daerah membelanjakan 40% dari belanja daerahnya untuk UKM dan koperasi. Dan termasuk saya tidak belanja di UKM, tunjangan saya akan kurangi sesuai dengan besaran kewajiban kami. Mungkin nanti juga kalau bisa bekerja sama kami dengan perusahaan, bagaimana caranya karyawan perusahaan yang merupakan anggota koperasi wajib belanja di koperasi sekian dalam 1 bulan dia membelanjakan uangnya di koperasi, karena di koperasi begitu belanja dapat untung kembali kepada anggota, tidak kepada siapa-siapa. Itu diharapkan nanti ke depan itu kita sedang ngorok, mudah-mudahan di akhir tahun ini perda itu sudah keluar. Dan salah satu tadi yang saya tangkap menggembirakan, sebenarnya ada dulu yang saya nanti bagaimana serikat mau bekerja sama dengan kami untuk mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi di perusahaan. Makanya kebetulan hadir dari serikat, karena memang saya masuk tahun 2000 di koperasi itu ada pemisahan antara serikat dengan koperasi. Nah ini saya nggak tahu latar belakang terjadinya seperti apa. Justru harusnya sebenarnya harus bekerja sama yang luar biasa antara serikat, koperasi dengan manajemen perusahaan.
Itu baru, karena seperti yang dikatakan kalau anggota koperasi sudah sejahtera, tentu perusahaan juga tidak akan terlalu banyak direpotkan ya. Bagaimana caranya memberikan kesejahteraannya? Berilah pekerjaan kepada koperasi yang bisa tidak memerlukan spesifikasi khusus, bisa dilakukan oleh koperasi untuk menopang daripada kebutuhan perusahaan. Karena itu nanti juga ada tertuang di perda kami yang sekarang sudah mungkin sedang dengan dewan rada biasa kan banyak. Sama Bambang Pacul ya Pak? Sama Bambang Pacul? Bukan. Kalau kita khusus kekhasan daerah di Kabupaten Bekasi, peraturan daerah gitu. Jadi ini satu hal yang walaupun kami berlelah-lelah melobi gimana goalnya perda tentang koperasi, walaupun sebenarnya keuntungan bagi kami dinas tidak, tapi ini bagaimana membangkitkan koperasi lebih bergairah lagi. Dan kebetulan tahun ini juga saya ada kegiatan namanya Koperasi Award, seperti yang tadi disampaikan bahwa di Kabupaten Bekasi akan dipilih koperasi-koperasi terbaik. Mungkin nanti bisa dari koperasinya siapa yang biasa yang datang ke saya ya? Oh Ibu Dian ya, lagi serius. Ya, nanti mungkin deh bisa berkoordinasi dengan kami lebih banyak, karena salah satu juga sebenarnya yang harus diperjuangkan oleh serikat bagaimana koperasi bisa leluasa menjalankan usahanya, terutama berkoordinasi keluar. Karena kalau serikat kan nggak apa-apa kapan saja bisa keluar ya Pak, nggak jadi masalah kan. Tapi kalau begitu pengurus koperasi mau mengikuti pelatihan itu agak sulit tuh. Tapi nggak semua juga. Di PCN sudah ada diatur di PKB. Ya. Jelas. Ya maksudnya ini salah satu, tapi mungkin bisa didorong ke yang lain. Karena ini juga bukan kebutuhan kami juga, tapi kebutuhan koperasi dan pengembang. Karena di kami ada selain pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasinya, ada untuk peningkatan jaringan usahanya dan terutama kemitraannya juga. Ini sebenarnya dari target kami supaya ke depan koperasi di Kabupaten Bekasi ini menggeliat semuanya. Makanya ada salah satunya kami mengadakan Koperasi Award, dan besok bulan Juli kebetulan ada HUT koperasi tingkat nasional, dan untuk tingkat provinsinya dilakukan di Kabupaten Bekasi. Ini satu kehormatan bagi kita semua bahwa pemerintah provinsi mempercayakan untuk pelaksanaan HARKOP itu ada di Kabupaten Bekasi. Nah ini mungkin salah satunya nanti bisa berpartisipasi dalam rangka mensukseskan koperasi, karena yang dihadiri oleh 27 provinsi. Ya, terus dari provinsinya sendiri, dari gubernur sampai dengan mudah-mudahan menteri bisa hadir. Nah ini ingin melihat sejauh mana perkembangan koperasi. Kita tunjukkan di Kabupaten Bekasi bahwa koperasi adalah yang terbaik. Karena kalau seperti tadi kalau kita lihat sebenarnya omset koperasi itu rata-rata sudah luar biasa, terutama koperasi karyawan. Itu semua rata-rata sudah luar biasa karena sudah mulai nih manajemen membuka diri untuk koperasi membantu. Selama ini mungkin koperasi dianggap ya karena memang salah pemikiran kita juga, taunya koperasi ya tempat minjem duit. Nah itu sebenarnya saya sedih kalau ditanya, Bapak tugas di mana dinas koperasi? Waduh saya bisa minjem duit. Nah itu udah sakit loh. Di sini sakit kalau ditanya, karena pemahaman tentang koperasi itu belum sampai kepada kondisi yang sebenarnya. Taunya yang di jalanan itu saya sering dipanggil, diomelin gitu kan, apa itu banyak koperasi yang tukang minjemin duit itu pada Bang Emok katanya. Lah Bang Emok bukan urusan kita ya, itu lembaga keuangan tersendiri, bukan koperasi, kecuali koperasi yang berlaku sebagai rentenir baru kita akan tindak. Itu. Jadi juga ini sampaikan ke pemahaman, terutama saya lihat tadi saya lihat bocorannya bahwa ini kan ada peningkatan, ada pelatihan buat pemahaman tentang koperasi bagi anggotanya. Ya silakan, di kami ada bidang namanya pemberdayaan koperasi yang mengurusi pelatihan, nanti bisa bekerja sama. Jangan sampai juga narasumbernya yang tidak kompeten. Jadi kalau narasumbernya itu kita, karena di provinsinya ada lembaga pelatihan khusus koperasi, di kementerian ada, di kami ada, dan saya kebetulan juga di bidang itu saya sedang sebenarnya sudah 2 tahun kita punya program namanya Kopi Panas, yaitu layanan untuk koperasi.
Dari mulai pengembangan usaha sampai dengan konsultasi, advokasinya kami juga siapkan. Jadi kalau ada permasalahan dan koperasi kami bisa membantu. Dan bukan orang kami, bukan. Kami mah terbatas kemampuannya. Kita rekrut orang-orang profesional yang kita bayar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan koperasi. Karena kami sadari kalau di dinas yang namanya pemerintah adalah tugasnya memanage, bukan kecuali sekarang kami sudah punya 5 tenaga teknis pengawas koperasi yang nanti bertugas mungkin sampai dengan selesai purna baktinya bertugas mengawasi koperasi. Semakin tahun saya diikuti pelatihan kemampuannya yang memang khusus untuk pengawas koperasi. Jadi dia digaji, diberikan tunjangan khusus untuk mengawasi dan membantu perkembangan koperasi di Kabupaten Bekasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan RAT. Ada satu titipan mungkin kalau kita bicara organisasi, bahwa organisasi biar gak hilang, ya sisain lah sedikit kalau pergantian pengurus, jangan dihabisi ya. Karena estafet dari administrasi itu nggak, kalau putus kita pengalaman lah, kita lihat kalau habis pilkades ganti pengurus semua, barang habis, administrasi habis, sampai kursi pun habis. Akhirnya begitu datang pengurus yang baru atau pejabat yang baru, dia nggak punya data apa-apa. Nah ini mungkin ini yang salah satu yang jadi saya harapkan lah, itu jangan sampai terjadi adanya putus estafet daripada koperasi ini, manajemennya. Dan perlu diingat bahwa koperasi adalah milik anggota. Pengurus dan pengawas adalah bekerja berdasarkan mandat anggota. Apapun yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas itu harus mendapat izin dari anggota. Makanya jangan sampai yang terjadi itu RAT ulang, yang penting nunggu dapat SHU, ulang terus selesai, besok ada masalah baru ngomong. Oh, pengawas gimana sih, kok pengurus gimana? Padahal yang salah yang anggota sendiri. Pada saat di RAT dia tidak membaca laporannya dan tidak mempertanyakan. Coba kalau saya tanya sekarang, asetnya ada berapa Pak? Koperasi 5,5 M itu ada laptop, ada itu semuanya. Nah iya, maksudnya kan aset kan bisa juga. Nah itu maaf ya, saya bukan itu, cuma ini salah satu juga nanti bisa disampaikan karena saya baca di itunya hanya bentuk. Kalau barang juga ada penyusutan, kan nanti dihitung penyusutan berapa ini, karena ini milik anggota semua. Jangan sampai nanti bapak ibu pengurus keluar baru dipertanyakan, akhirnya jadi permasalahan. Ya, dan saya juga berharap nanti bisa berkoordinasi Pak Ono, karena kami sebagai lembaga pembina dan pengawas tidak juga bisa masuk lebih jauh kepada manajemen. Mungkin kita bisa bekerja sama, tapi tenang Bu, manajemen kita batasi juga ke aturan di perdanya. Jadi kita saling menguntungkan, usaha bukan koperasi. Karena ini banyak yang adu kamu, oh saya ini mau operasi gitu. Ternyata hanya minta fasilitas tapi tidak ada kontribusi kepada perusahaan. Kalau mau bermitra, kalau sistem kami koperasi itu bermitra dengan perusahaan, bukan minta fasilitas lebih dari perusahaan, karena koperasi ya lembaga usaha juga. Dan syukur kalau misalnya perusahaan misalnya menyiapkan tempat fasilitas yang memadai untuk koperasi, tapi koperasinya harus juga memberikan kontribusi yang sama dari hal pengelolaannya, dari hubungannya juga. Nah ini jadi saling menguntungkan, jangan sampai hanya salah satu yang diuntungkan hanya bersandar kepada aturan, tapi karena nggak mau berusaha akhirnya justru jadi tidak berkembang koperasinya. Karena salah satu yang termasuk tadi diceritakan bahwa yang saya mengikuti boomingnya itu adalah Fajar Suryawisasa. Kenapa? Ya saya ngajak ngopi ketua serikatnya, kita panggil ketua koperasinya, kita hubungi dengan manajemennya, clear kok semuanya, yang penting saling menguntungkan, kan bahasanya gitu ya Bu. Kalau dari perusahaan itu lah, kalau saling menguntungkan nggak akan juga menolak perusahaan. Ini kan yang terjadi hanya satu sisi yang diuntungkan, tapi
tidak memberikan kontribusi. Ini harus sama-sama juga disadari. Dan kami juga akan berusaha nanti, apalagi dengan keluarnya Perda nanti, mudah-mudahan secepatnya bisa selesai. Jadi semua aturan yang tadi disampaikan dari serikat, kekhasannya di Kabupaten Bekasi adalah adanya koperasi karyawan ini, yang memang ada pasal khusus tentang Kopkar yang ini yang saya ditentang habis oleh Dewan. Kenapa kok cuma Kopkar doang, koperasi masyarakat gimana nasibnya? Justru kita mau menjembatani antara koperasi dan perusahaan biar saling menguntungkan. Gitu. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan mendapatkan pengurus yang terbaik ke depan. Dan juga saya juga terima kasih banyak manajemen terbuka dengan kooperasinya, dan mungkin satu saat kami datang ke sini juga bisa diterima. Terima kasih. Apa lagi ya? Oh iya, saya bawa oleh-oleh dari dinas karena sudah bersedia mengundang kami pada RAT kami, dan ini masih di bawah 6 bulan pelaksanaan RAT itu dari tahun anggaran, walaupun ini yang pertama, tapi mudah-mudahan menjadi selanjutnya lebih baik. Dan saya kebetulan baru bawa piagam sama plakat saja, jadi belum bisa bawa yang lain. Saya mau sampaikan, mana ketua koperasi belum? Negara belum mau runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama, mari kita sampaikan dulu sholawat sebagai bentuk khidmat kita kepada Sang Uswatun Hasanah, cahaya dari timur, yang semua aspek kehidupan akan berkhidmat padanya di akhir-akhir kelak. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Bisnis Asia di bawah naungan Hoya Group. Yang saya hormati perwakilan dari Dinas Koperasi Kabupaten Bekasi. Mohon maaf Pak, baru ketemu jadi saya belum tahu namanya ini. Yang saya hormati rekan sejawat kita dari pimpinan cabang SPK PSBSI, ada Bung Hermansyah SH Angka 3, ada Bung Hermawan. Yang saya hormati rekan-rekan dari pimpinan unit kerja SPK PSBSI PT Bisnis Asia, ada komandannya Bung Heri Awin bin Caming beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan-rekan semua peserta dari rapat anggota tahunan koperasi yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang pertama. Kami mohon maaf karena Ketua PC SPK PSBSI Kabupaten Kota Bekasi tidak bisa hadir di sini. Kebetulan Bu Aili ada acara lain di tempat lain, sehingga menugaskan manusia dari zaman kolonial ini yang datang. Kalau teman-teman mungkin generasinya milenial, kalau saya mungkin termasuk generasi kolonial. Pertama, perlu kami sampaikan di sini tentang kehadiran kami di sini, minimal landasan acuannya jelas. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kami bukan pendatang gelap yang hadir di sini. Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 101 mengatur bahwa pemerintah, serikat pekerja, dan perusahaan mengupayakan supaya membuat koperasi di tingkat perusahaan. Jadi landasan hukum kami datang ke sini itu jelas bahwa kami bukan orang yang ilegal. Di samping itu Undang-Undang 21 2000 silahkan dibaca. Ditambah lagi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SPK PSBSI yang intinya wajib hukumnya bagi pengurus serikat menginisiasi lahirnya sebuah koperasi di tingkat perusahaan sebagai bagian sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena tidak bisa kita mendonder habis perusahaan untuk minta kesejahteraan. Pasti ada batas maksimal. Pasti ada batas maksimalnya. Makanya upaya lain untuk menambah kesejahteraan adalah mendirikan dan menginisiasi lembaga koperasi. Dan ini sudah kami lakukan di beberapa tempat. Terakhir, bukan terakhir, sekedar rujukan referensi saja. Tanggal 29 April tahun 2016
tempatnya di kantor DPC SPSI Kabupaten Kota Bekasi. Kami kedatangan tamu dari pengurus Serikat Pekerja PT NOK. Mau ngapain? Ternyata mau mendirikan koperasi. Tahun 2012 dengan modal awal 31 juta mendirikanlah koperasi PUK, Koperasi Pekerja NOK Indonesia di DPC SPSI Kabupaten Bekasi. 2023 kemarin Koperasi PT NOK sudah mempunyai aset dengan pekerja total 1000 anggota, sudah mempunyai aset berputar 18 miliar dari tahun 2012. Ini sekedar rujukan referensi berpikir saja. Dan tahun 2022 kemarin Koperasi Pekerja NOK itu menjadi 3 terbaik di Kabupaten Bekasi. Yang pertama Koperasi PT Seiwa, yang kedua koperasi anggota kita juga PT Fajar Surya Wisesa, dan yang ketiga Koperasi PT NOK. Dan alhamdulillah tadi malam Gladi Resik, salah satu pendiri Koperasi PT NOK, ikut mensupervisi bagaimana terjadinya RAT ini. Tadi malam ikut di sini bagaimana mensupervisi supaya RAT bisa berjalan dengan lancar. Itu sekedar gambaran awal bahwa kehadiran kami di sini saya nyatakan bukan ilegal. Jadi sudah bukan saatnya lagi sekarang mendikotomikan bagaimana mempertentangkan tentang serikat, koperasi, dan perusahaan. Itu suatu bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa harus bersinergi dengan serikat pekerja? Undang-undang perkoperasian tidak mengatur untuk bahwa koperasi sebetulnya tidak punya hak runding dengan perusahaan. Sifatnya Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 92 sifatnya hanya meminta bantuan kepada perusahaan. Seandainya perusahaan menolak, itu ya haknya pengusaha. Makanya perlu bersinergi dengan serikat pekerja, karena hanya serikat pekerja lah yang punya hak runding untuk semua kesejahteraan pekerja. Jadi pada titik akhirnya koperasi sebetulnya silahkan datang ke serikat pekerja, tolong dong mintakan ruangan untuk bikin warung, tolong dong mintakan pemotongan untuk anggota kami pada saat ngutang. Yang punya hak runding hanya di serikat pekerja, koperasi tidak. Makanya ini diperlukan sinergisitas. Karena apa? Undang-Undang 25 tahun 92 hanya mengatur koperasi secara general. Untuk koperasi pekerja ada kekhasan tersendiri. Karena apa? Menjadi anggota koperasi serikat pekerja dipersyarati oleh harus adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan. Kalau KUD mah nggak usah jadi anggota perusahaan dulu. Tapi kalau anggota koperasi PT Pisen harus ada hubungan kerja dengan PT pekerjanya. Jadi tidak bisa orang luar meskipun dia pekerja PT Astra, PT Bristol, PT apa, tidak bisa menjadi anggota pekerja PT Pisen. Ini kekhasan tersendiri. Makanya diperlukan aturan-aturan yang sifatnya spesialis. Kalau bahasa kerennya leg spesialis. 2592 itu leg generalis. Yang spesialisnya diatur oleh melalui rapat ART melalui rapat anggota tahunan. Terus yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan, seingat saya, mudah-mudahan saya tidak salah menyerap data, Bu Eli, di Pisen sudah ada koperasi sejak tahun 2013. Apa betul? Nah ini ada landasan formil yang agak sedikit apa ya? Berdiri tahun 2013, sekarang sudah 2023, sudah 10 tahun masa koperasi, baru RAT 1. Ini ada landasan formil yang memang agak sedikit out of the track. Pertanyaannya, mohon maaf nih kalau ini bentuk kritik. Terus selama ini menjalankan koperasi berdasarkan kemauan seorang individu atau berdasarkan rapat anggota? Ini. Karena silakan tanya, nanti ada Dinkop. Setiap rapat anggota harusnya kan tahunan. Jadi kalau sudah 10 tahun minimal ini rapat anggota yang ke-11. Nah, berdasarkan kondisi ini dari diskusi kecil kami di pimpinan cabang dengan beberapa
pengurus serikat di tingkat PUK diskusinya kecil Bu, tapi kadang-kadang ya kita lah sok intelektual diskusinya gitu. Ini ada sesuatu yang memang harus mulai dibenahi supaya arah koperasi ke depan jelas, landasannya jelas. Apa landasannya? Keputusan musyawarah anggota atau keputusan rapat anggota itu jadi landasan berpikir dan berpijaknya pengurus koperasi yang akan terpilih. Berarti ini harus dilakukan berangkat dari tema diskusi tersebut ya, karena merasa kami sok keren Bu Eli, berangkatnya dari buah pikiran ada seorang yang namanya tokoh dunia lah, lahir di Massachusetts, Amerika, tanggal 17 Januari tahun 1709, namanya Benjamin Franklin, yang ini sebetulnya menjadi deklarator kemerdekaan USA. Jadi USA berdiri sekitar 250 tahun yang lalu lah, hampir 300. Beliau ngomong ini, definisi kegilaan adalah melakukan hal yang sama dilakukan secara terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau koperasi ini tidak melakukan RAT, artinya masih melakukan cara-cara lama, tapi ingin dapat sesuatu hasil yang baru, namanya kegilaan. Makanya berpikir dari situ, kita berdiskusi kecil, minimal, ayolah Ming, koperasi bagian dari bagaimana membangun kesejahteraan. Ayolah, kita balikan lagi on the track. Kita balikan lagi ke 2592. Untuk hal-hal yang sifatnya khusus, kita coba RAT-kan. Makanya didoronglah terjadilah RAT. Jadi dari diskusi kecil ini, alhamdulillah yang menghasilkan, bukan berarti bahwa saya yang menciptakan RAT, enggak. Niatnya harus mengembalikan langkah koperasi kembali kepada track. Dari diskusi kecil terus ditindaklanjuti dengan diskusi teman-teman di sini. Mungkin pada titik akhirnya ada pemberitahuan pada kami, Bu, mohon bimbingan dong, katanya mau gladi resik untuk rapat anggota. Dan alhamdulillah kemarin kami ke sini ketemu juga dengan Bu Eli, dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah memulainya. Terus hal yang selanjutnya dan terakhir mungkin minimal ada beberapa asas koperasi. Di samping asasnya bahwa tata kelola koperasi harus diletakkan di atas dasar sukarela, juga tata kelola koperasi harus diletakkan di atas dasar demokratis. Yang lebih paham betul tentang filosofi koperasi nanti ada dari Dinkop lah. Demokratis artinya apa? Tata kelolanya harus dari, oleh, dan untuk anggota. Tata kelola koperasi harus demokratis, dari, dan oleh, untuk. Artinya tidak ada sesuatu pun hal yang boleh menghalangi hak orang, termasuk jabatan di luar koperasi menghalangi hak orang, tidak boleh. Maksudnya begini, semua anggota koperasi punya hak untuk menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus. Semua anggota koperasi punya hak untuk menjadi pengawas atau tidak menjadi pengawas. Tidak ada boleh apapun setahu ketentuan yang menghalangi hak ini. Ini mendasar sekali. Cuman dibatasi juga supaya arah ke depan tidak menuju bergerak pada ke arah kehancuran. Harus dibatasi juga oleh, dalam tanda petik, skill. Ketika segala sesuatu perkara bukan diserahkan pada ahlinya, tunggu gelar. Jangan modal nekat, tidak tahu ilmu tentang pengawasan koperasi, tapi dicalonkan jadi pengawas koperasi. Artinya koperasi juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Apa itu keadilan? Definisi yang paling sederhana adalah menempatkan segala sesuatu pada tempat. Tempatkan ahlinya pada tempatnya. Jangan sampai orang bukan ahli ditempatkan pada tempatnya, kehancuran. Ini yang harus mulai dilakukan pada RAT kali. Misalnya hak yang tidak boleh dihalangi tiba-tiba karena Bu Aili presidir, terus tidak boleh jadi pengawas, nggak bisa. Tetap Bu Aili punya hak untuk jadi selama nanti Plur menghendaki. Kalau saya pribadi berharap Bu Aili tetap jadi pengawas. Minimal ada metode kontrol yang bagus lah. Jangan sampai niatnya sejahtera, jangan sampai kayak Indonesia maksudnya. Indonesia kaya raya tapi pemerataan terhadap bangsanya, rakyatnya nggak kebagian apa-apa, tapi Indonesia kaya raya.
Sama halnya kemarin juga saya menegaskan di rapat anggota tahunan Enoka, jangan sampai aset 18 miliar tapi keuntungannya numpuk di oligarki atau kelompok kepentingan tertentu. Ini dibutuhkan mutlak metode pengawasan yang ketat. Jadi saya berharap mudah-mudahan Bu Aili masih bersedia untuk jadi pengawas ke depan, Bu. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga boleh dipilih kembali untuk jadi pengawas. Terakhir, selamat ber-RAT, buka pikiran, ciptakan pemikiran positif. Saran Bu Aili tadi betul, karena alam semesta mengajarkan ketika kita dari tubuh kita memancurkan aura-aura positif, alam semesta akan merespon kembali ke kitanya lebih banyak positifnya. Ketika kita mengeluarkan aura negatif, sebagaimana kita ke kedalaman gua, kalau saya teriak oh no, gua itu merespon no. Nah mungkin gua merespon oh no, terus dari gua Haji Kuning, gua mungkin. Artinya apapun yang dikeluarkan dalam tubuh, dari tubuh kita berbentuk energi, akan kembali sesuai dengan yang dikeluarkan dari. Tetap berpikir positif pada saat menjalankan RAT ini, buka wawasan, buka cakrawala, karena ujungnya seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa rezeki akan mengikuti orang yang berilmu. Dan inilah wacana-wacana untuk menambah keilmuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.